di sini yang memenuhi tugas wawancara guru PNS yang diberikan oleh guru dosen mata kuliah kependidikan. Dari sini saya sekarang sedang bersama tugas. Apa namanya, Bu? Ya, terima kasih banyak atas waktu yang diizinkan atau yang dikasih untuk saya memperkenalkan diri. Nama Sriwati SPD, tempat tugas SDN Bagit Dewa, Pelambik, Kecamatan Praya Barat Daya. Kita mulai kita langsung ke pertanyaan saya ya. Untuk pertanyaan pertama, bagaimana sebelumnya Ibu masuk ke golongan PNS atau honorer atau P3K? Iya, pengalaman sebagai seorang guru pertama honorer ya, honorer dengan dua sekolah yang berbeda, yaitu di Lombok Timur. Di sana saya honorer 1 tahun, yang kedua yaitu di Lombok Barat dengan masa kerja honorer 5 tahun. Dan di sini di tahun 2019 diangkat menjadi PNS golongan 3A dengan perekrutan CPNS umum. Seperti itu. Lalu bagaimana proses rekrutmen yang Ibu alami prosesnya itu? Oke. Di sini saya akan menjelaskan beberapa tahapan yang telah saya lalui selama perekrutan CPNS. Pada waktu itu perekrutan CPNS-nya yaitu tahun 2018. Waktu itu dimulai dari pengumuman dulu deh ya, pengumuman dari dari online, seperti itu pengumumannya dari online, dan kita tahu informasi-informasi itu terlebih dahulu dari online. Nah, setelah itu kita mendaftarnya juga waktu itu melalui online juga. Pendaftarannya melalui online, melalui Helpstek SSC ASN waktu itu. Kemudian kita daftar di sana. Kemudian setelah daftar itu kemudian akan dilakukan ya oleh verifikasi. Setelah diadakan verifikasi baru nanti di pengumuman ya, tunggu seleksi, hasil seleksi verifikasi. Kemudian kita tes itu ada 2 kali tes di sana, yaitu tes SKD dan tes SKB. Pada waktu itu pada tes SKD-nya juga itu kita pemerintah menentukan passing grade di sana ya. Ada passing grade-nya berapa yang harus kita capai, batas maksimum yang harus kita capai sehingga kita bisa lulus CPNS waktu itu. Ada 2 tahap di sana, ada tahap SKD dahulu, kemudian kalau sudah lulus tahapan SKD, kemudian kita akan melanjutkan ke tes tahapan SKB. Di sana di tahapan SKD itu ada 3, kita diuji dengan 3 kompetensi, yaitu TIU, TWK sama TKP. Waktu itu sama juga dengan yang di SKB. Waktu itu alhamdulillah dari TKD atau tes kemampuan dasar itu sebenarnya belum lulus passing grade waktu itu belum lulus passing grade. Tapi saya dapatnya di perankingan waktu itu karena nilainya agak tinggi gitu, melampaui batas maksimum yang ditetapkan. Makanya di perankingan itu nanti di ranking 3 besar gitu, sehingga dapat mengikuti berikutnya yaitu di TKD seperti itu. Setelah tes TKD juga di sana nanti kalau ada satu formasi di satu instansi tersebut, maka siapa yang nilainya paling tertinggi di sana atau yang nomor 1 itulah yang akan diambil menjadi kuota di instansi tersebut. Seperti itu perekrutan, kurang lebihnya seperti itu perekrutan CPNS di tahun 2018. Bagaimana tugas dan tanggung jawab serta kinerja atau PNS? Adapun mengenai tugas, tanggung jawab dan
kinerja seorang guru. Di sini kita tentunya harus sebagai guru yang profesional itu tentunya memiliki kemampuan untuk membimbing, mendidik, mengarahkan siswa-siswi kita baik dalam segi akademik maupun kepribadiannya, seperti itu kurang lebih. Untuk pertanyaan selanjutnya itu sistem penggajiannya seperti apa? PNS. Ya, PNS. Selama yang saya tahu sistem penggajian PNS itu tergantung golongannya, ya. Tergantung golongannya, di sana nanti penggajiannya itu bersumber dari APBD. Kalau kita CPNSD, namanya CPNS daerah itu digaji lewat APBD daerah, seperti itu. Nanti penggajiannya itu tergantung dari kecilnya gaji itu tergantung dari golongan masing-masing PNS tersebut, seperti itu. Jadinya di gaji itu juga nanti ada gaji pokok juga, di sana ada tunjangan-tunjangan yang lainnya juga. Terus kemudian nanti kalau dia berada di fungsional, nanti fungsional maupun struktural itu penggajian PNS-nya ada namanya kenaikan gaji berkala, yaitu bisa diajukan 2 tahun sekali. Nah, seperti itu kurang lebihnya. Untuk selanjutnya itu bagaimana keberlanjutan karir dari PNS? Keberlanjutan karir dari PNS, ya. Kalau dari PNS itu keberlanjutan karirnya bisa dia mengajukan kenaikan pangkat. Kalau PNS tersebut merupakan PNS fungsional, dia bisa mengajukan pangkat dari 2 tahun atau sampai 4 tahun sekali. Dia bisa mengajukan kenaikan pangkat. Kemudian PNS juga bisa meningkatkan profesionalitasnya melalui PPG, seperti itu, sehingga nantinya dia akan mendapatkan sertifikat pendidik, namanya legalisasi untuk bagaimana bisa mengajar yang lebih baik dan profesional selama berada di ruang kelas. Seperti itu kurang lebihnya. Untuk selanjutnya, seperti apa kemungkinan mutasi yang dialami oleh PNS? Oke. Kalau kemungkinan mutasi PNS tersebut tergantung dari kebutuhan daerah tersebut, misalnya atau pemerataan. Misalnya di satu sekolah, di sana PNS atau gurunya banyak, sedangkan di sekolah yang lain mungkin ada beberapa gurunya yang agak kurang. Nantinya di sekolah yang satu tersebut bisa dimutasi gurunya ke sekolah yang kekurangan guru tersebut, seperti itu. Jadinya nantinya bisa dilakukan mutasi dari guru yang mungkin kelebihan gurunya ke sekolah yang membutuhkan guru, seperti itu. Itu kemungkinan mutasinya, seperti itu. Untuk pertanyaan selanjutnya itu apa saja keuntungan atau kendala yang dialami selama menjadi PNS? Keuntungan dan kendala yang dialami selama menjadi PNS. Keuntungannya selama menjadi PNS, alhamdulillah kita mendapatkan dari segi ekonomi, ya. Alhamdulillah kita digaji sama pemerintah 1 bulan sekali, besarannya kan sesuai dengan golongan masing-masing. Itu keuntungannya menjadi PNS. Dan juga bisa lebih profesional juga dalam mendidik dan mendidik siswi kita lebih baik lagi dan lebih amanah, seperti itu. Pertanyaan terakhir ya, Bu, ya. Lalu bagaimana pengetahuan tentang 4 kompetensi dasar guru, yaitu antara pedagogik, kepribadian, serta sosial dan profesional? Yang pertama tadi tentang pedagogik, ya. Setahu saya kalau kompetensi pedagogik itu adalah kemampuan guru dalam memahami peserta didiknya di dalam kelas.
Nah, nantinya pemahaman pedagogik tersebut digunakan oleh guru tersebut dalam merencanakan, melaksanakan pembelajaran, sehingga nantinya pembelajaran di kelas lebih efektif dan kondusif, sehingga antara guru dan siswa itu terjadi hubungan atau komunikasi yang baik. Jadinya di sini akan meningkatkan juga nanti prestasi dari siswa tersebut, seperti itu. Itu kemampuan pedagogik seorang guru. Untuk kepribadiannya seperti apa? Kalau dari segi kepribadian seorang guru itu adalah kemampuan personal yang dimiliki oleh seorang guru yang mencerminkan bahwa dia itu adalah seorang pendidik, baik dari sikap maupun penampilan harus mencerminkan seorang yang benar-benar profesional sebagai seorang guru. Seperti itu kurang lebihnya. Kompetensi sosial. Oke. Kalau kemampuan sosial di sini adalah kemampuan guru tersebut atau kemampuan orang tersebut untuk berinteraksi atau berkomunikasi dengan orang di sekitarnya, baik itu di lingkungan sekolah. Di lingkungan sekolah ini nanti menyangkut baik siswanya, guru-guru yang lain, seperti itu, dan juga di lingkungan masyarakat, seperti itu, harus bisa bergaul dan berkomunikasi dengan baik, seperti itu. Oke, untuk kompetensi terakhir itu profesional. Kalau di kompetensi profesional ini adalah kemampuan guru dalam memahami secara lebih luas atau mendalam tentang materi pelajaran yang diampunya. Misalkan kita di sini, saya selaku guru PGSD harus mampu mendalami materi-materi yang ada di pelajaran PSD-an, seperti itu. Nantinya jikalau ditempatkan di kelas manapun, insya Allah sudah siap, seperti itu. Itu saja kurang lebihnya yang bisa saya jelaskan. Mohon maaf kalau ada yang kurang atau masih banyak yang salah. Makasih atas waktunya, Bu. Sama-sama. Bit pecat.